Om Swastiastu. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang perkembangan agama Buddha di Indonesia. Materi yang akan dijelaskan yaitu sejarah agama Buddha, pokok-pokok ajaran agama Buddha, dan golongan agama Buddha. Sejarah agama Buddha. Secara kronologis agama Hindu lebih dahulu muncul daripada agama Buddha. Tempat lahir keduanya adalah Hindia. Siapa yang menyebarluaskan agama Buddha ke Indonesia juga tidak diketahui namanya yang jelas. Tetapi ada petunjuk bahwa masuknya agama Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Hindia. Hal ini dapat dimengerti karena memang pedagang antara negara-negara Asia Selatan dan Asia Timur telah ada sejak dulu kala, abad permulaan. Hubungan ini terjalin melalui dua jalur, yaitu jalur darat melalui Tibet atau Khyber Pass dan jalur laut melalui Selat Malaka. Itu berarti bahwa para pelaut atau pedagang itu dapat menyinggahi tempat-tempat di Selat Malaka atau tempat-tempat di sepanjang jalur laut tersebut. Profil Sang Buddha. Buddha sebenarnya bukan nama orang, melainkan sebutan untuk menanamkan orang yang telah mencapai bodhi, yaitu orang yang telah mendapatkan wahyu dan karena itu sadar akan makna hidupnya, dan terbuka nyata jalannya untuk melepaskan diri dari ikatan karma. Adapun Buddha yang dikenal dari sejarah agama sebagai orang yang mendirikan agama Buddha. Mula-mula, ia adalah seorang pangeran bernama Siddhartha, putra Raja Suddhodana dari kerajaan suku Sakya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Sarjani, NPM 201054, Prodi Pendidikan Agama Hindu. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari materi profil Sang Buddha. Siddhartha dilahirkan 563 sebelum Masehi di kerajaan Sakya dengan ibu kotanya Kapilawastu. Ia adalah putra tunggal Raja Suddhodana dan Mahamaya. Kelahirannya diketahui atas mimpi yang terjadi pada suatu malam, yaitu bertemu dengan seekor gajah putih keperakan dan sangat indah memasuki rahim dari sisinya. Para Brahmana dipanggil untuk menafsirkan mimpi Mahamaya tersebut yang kemudian diramalkan bahwa anak yang akan dilahirkannya akan menjadi raja dunia atau cakrawati atau menjadi seorang Buddha. Suddhodana segera mengadakan segala macam persiapan untuk menghalangi jangan sampai kemungkinan kedua itu terjadi oleh karena Siddhartha lah calon penggantinya sebagai raja. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ahyuska Cenindrom, NPM 201042. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kitab Suci Agama Buddha. Ajaran Buddha Gautama yang asli sudah tak dapat diketahui lagi. Yang ada sekarang ini adalah kumpulan berita-berita yang diteruskan oleh para murid yang terjadi jauh setelah kehidupan Buddha sendiri. Ajaran-ajaran tersebut sekarang terdapat dalam dua macam sumber, yang tertulis dalam bahasa Pali dan Sanskerta. Yang tertulis dalam bahasa Pali disebut Pitaka atau keranjang. Ada 3 pitaka, yaitu Sutta Pitaka yang berisi Dharma atau Dhamma, yaitu ajaran Buddha kepada muridnya. Vinaya Pitaka yang berisi peraturan-peraturan untuk mengatur tata tertib sangha atau umat, hidup sehari-hari para biku atau rahib. Abhidhamma Pitaka atau Abhidharma berisi uraian filsafat tentang manusia, hidup dan mati, serta sebab musababnya. Sumber yang tertulis dalam bahasa Sanskerta banyak sekali, walaupun hanya mewujudkan potongan-potongan saja. Sumber-sumber itu umpamanya Lalita Wistara, Buddha Carita, dan Sudha Dharma Pundarika. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Golongan-golongan agama Buddha, Hinayana dan Mahayana. Agama Buddha pecah menjadi dua golongan, yaitu Sarawirawada atau Hinayana dan Mahasanggika atau Mahayana.
Hinayana artinya kendaraan kecil dan Mahayana artinya kendaraan besar. Perbedaan prinsip antara golongan Hinayana dan Mahayana adalah: yang pertama, keanggotaan sangga; yang kedua, cita-cita dan tujuan akhir; dan ketiga, patheon atau masyarakat dewa. Mengenai keanggotaan sangga, Mahayana berpendirian bahwa seluruh pemeluk Buddha termasuk sangga, maka itu bernama Mahasanggika. Jadi tidak hanya para biksu atau biksuni saja. Nirwana adalah untuk setiap orang. Perbedaannya hanyalah terletak pada jalan yang ditempuh. Bagi pendeta, jalan itu pendek dan lebih nyata daripada bagi pemeluk biasa. Sehubungan dengan itu, tujuan terakhir Mahayana bukanlah mengejar tingkatan arhat untuk masuk nirwana, melainkan lebih tinggi lagi ialah menjadi Buddha. Mahayana disebut pula Buddhayana, sedangkan Hinayana disebut Nirwanayana. Cita-citanya bukanlah untuk mengecap kenikmatan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk mengajak dan membimbing orang lain memperoleh kenikmatan ini. Bagi orang yang telah berusaha melepaskan diri dari lingkungan samsara, tidak meninggalkan begitu saja orang lain yang masih dalam kegelapan. Ia ikut terus dengan perputaran samsara itu. Jika perlu berulang kali lahir untuk menjadi penerang dan penyelamat semua makhluk. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.